Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Jumpa lagi bersama saya Teguh Prasetyo di gelaran webinar Urban Fest Tribun Lampung. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu komunitas yang ada di Lampung yang sudah lama eksis, dan mereka biasanya berkaitan sama hal-hal tulis-menulis. Nah, apa nih? Langsung aja kita jumpa sama teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Halo, Mbak Halo Naki, juga. Ya Disa. Boleh memperkenalkan diri nggak dari Mbak Naki deh? Dari Oke. mana dan apa posisinya sekarang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Waalaikumsalam. semua yang mendengarkan acara ini. Nama saya Naki Asam. Saya adalah founder, pendiri, dan sekarang jadi ketua komunitas Tapis Blogger. Komunitas ini adalah komunitas blogernya orang Lampung. Saya tinggalnya di Bandar Lampung. Kalau Ya Disa sendiri? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo sahabat Candiksa yang saat ini sedang menonton Urban Fest. Perkenalkan, nama saya Yandiksa, alamatnya di Lampung Utara. Kegiatan saat ini ngeblog bareng Tapis Blogger dan jalan-jalan ya, backpackeran. Kalau posisinya sendiri di Tapis Blogger sebagai apa ya Disa? Sebagai anggota atau sebagai pengurus? Sebagai anggota kebetulan ya? itu saya tuh Mbak Naki. Oke Mbak Naki, kan Tapis Blogger ini sudah berapa lama sih Mbak berdirinya? Alhamdulillah sekarang udah 4 tahun, tepatnya 31 Agustus kemarin. Oh baru dong ya? Iya, baru merayakan ulang tahun ya? Betul. Selamat. Terima kasih Mas Teguh, salah satu saksi ya berdirinya Tapis Blogger. Jadi kita ini berdirinya dulu pada tahun 2016. Awalnya itu cuman komunitas blogernya blogger perempuan Lampung awalnya. Berdirinya bersama teman aku, mengajak 3 teman lainnya, Mbak Fitri Restiana, Heni Pusyista, dan Iza Anissa. Awalnya itu mendirikan komunitas ini hanya untuk perempuan aja. Tapi dengan berjalannya waktu, teman-teman pengen bergabung juga gitu kan. Nah, kita memberanikan diri, yuk kita bikin untuk umum gitu kan ya. Nah, makanya tanggal 31 Agustus 2016 itu kita deklarasikan komunitas Tapis Blogger terbuka untuk umum, laki-laki dan perempuan silakan bergabung, seperti itu. Karena kan memang setauku ya, kalau nggak salah dari awal kan memang awalnya Tapis Blogger itu blogernya emak-emak ya. Iya, betul. Iya. Terus kok bisa tiba-tiba memutuskan untuk menerima anggota laki-laki itu gimana ceritanya gitu? Ya, karena kita perlu support ya, membangun komunitas itu nggak mungkin hanya 1 orang atau beberapa orang saja. Jadi perlu beberapa teman yang untuk support membangun komunitas itu sendiri. Jadi aku juga minta pendapat sih ya sama blogger-blogger di Lampung yang sudah senior seperti Bang Yopi, terus Bang Rangga yang sudah membangun branding sebagai blogger dan juga selebgram gitu kan ya. Jadi minta pertimbangan bagaimana sih kita yang emak-emak ini mau membangun komunitas. Mereka mendukung, terus kita share di media sosial. Alhamdulillah sambutan teman-teman itu luar biasa, yang sempat bilang gini, wah ini kayaknya wadah yang aku tunggu-tunggu loh, wadah yang aku nanti-nantikan selama ini, pengen punya wadah blogger di Lampung. Karena sebenarnya ada sih komunitas blogger sebelumnya, tapi tidak terlalu aktif gitu kan. Ada juga yang bermain hanya AdSense sehingga tidak terpublikasikan. Nah teman-teman pengen wadah yang ya lebih eksis, mungkin lebih sering berkumpul kan, lebih meningkatkan skill anggotanya. Jadi komunitas Tapis Blogger ini adalah yang dinantikan lah beberapa teman untuk menjadi wadah blogger di Lampung. Kalau untuk saat ini sudah berapa anggotanya Mbak?
Ya, untuk saat ini kita anggotanya kurang lebih 200 orang yang Banyak ya? terbagi dua grup. Jadi Mm-mm. dua grup itu Facebook dan WhatsApp. Di Mm-mm. Facebook ini anggota yang baru memulai untuk membangun blog gitu kan ya. Yang Mm-mm. masih suka-suka aja ikut kegiatan Tapis Blogger silakan. Nah, terus ketika mereka sudah jadi, sudah aktif, kita masukkan ke grup WhatsApp. Kenapa Mm-mm. berbeda? Karena di grup WhatsApp ini kita memang mempersiapkan blogger yang pra profesional. Jadi sudah rajin ngeblog ya, sudah Mm-mm. bisa menerima job, sudah bisa diajak ke event blogger gitu kan ya. Terus Mm-mm. ke spesialnya juga ada di grup WhatsApp karena kita membina anggotanya dengan kegiatan-kegiatan yang khusus untuk di grup WhatsApp. Oh gitu. Berarti memang kegiatannya juga selain offline juga online juga ya di grup Facebook dan di grup WhatsApp gitu ya Mbak? Iya betul. Jadi selama ini kita kegiatannya itu offline dan online. Jadi Mm-mm. kalau online itu kita rutin setiap hari, bahkan ya ada program masing-masing. Jadi Senin itu misalnya kita sharing tentang kepenulisan, Selasa Mm-mm. tentang monetize media sosial, terus Rabu juga monetize blog, terus ada juga editing video, Kamis Mm-mm. ya, Jumat terus kita blog walking dan Instagram walking. Sabtu kita market day, semua teman-teman boleh berjualan asal bertema literasi gitu kan. Mm-mm. Eh, Minggu sebenarnya kita no chat gitu kan ya, maksudnya khusus untuk keluarga. Tapi karena sekarang lagi era pandemik dan orang banyak di rumah aja gitu kan, Mm-mm. jadi kita buka obrolan asal tidak mengandung ya yang melanggar gitu kan ya, sara, pornografi dan lain sebagainya. Mm-mm. Monggo sehingga semakin akrab di grup WhatsApp Tapis Blogger. Kalau untuk anggota Tapis Blogger sendiri sudah tersebar ya Mbak di seluruh kabupaten kota di Lampung? Alhamdulillah iya tersebar. Jadi kan jadi anggota Tapis Blogger itu sendiri syarat yang pertama adalah berdomisili di Lampung Mm-mm. atau dia pernah tinggal di Lampung, misalnya lagi merantau, lagi kerja atau mungkin ya memang pindah domisili tapi pernah tinggal di Lampung. Terus dia punya blog ya. Kenapa kita memperbolehkan teman-teman yang lagi merantau? Karena biasanya kan kangen ya dengan Lampung. Ya, tukar informasinya kan lewat tulisan. Jadi bisa Mm-mm. silaturahmi lewat berkunjung di blog seperti itu. Dan saat ini anggotanya itu dari berbagai kabupaten, ada yang Lampung Selatan, Pesawaran, Metro, Lampung Utara, Kota Bumi ya. Terus juga macam-macam lagi ya di Mm-mm. berbagai kabupaten yang ada di Lampung dan juga berbagai profesi baik dari pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dosen, jurnalis, Mm-mm. terus juga penulis ini berbagai macam dari penulis cerita anak, penulis buku non fiksi dan juga ada yang perawat dan lain sebagainya. Mm-mm. Jadi kita membuka untuk semua yang berbagai profesi asal mereka suka dunia literasi ya dan belajar Mm-mm. menulis di blog seperti itu. Yang penting memang ada kemauan untuk menulis dan mau belajar. Itu ya Mbak ya? Iya, iya karena visi misi kita kan memperkenalkan Lampung lewat blog ya Tulisan ya. khususnya ya, lewat tulisan. Jadi kita menyebarkan semangat itu. Jadi teman-teman yang mau bergabung yang monggo dengan semangat itu belajar terus gitu kan. Nggak masalah misalnya ya masih ikut-ikutan dulu, terus blognya masih baru katanya pemula dan lain sebagainya. Karena materi setiap harinya itu kita ada berbagai macam tema gitu kan. Mm-mm. Biasanya teman-teman semangatnya timbul gitu kan ya. Oh ya hari ini aku dapat materi ini misalnya tentang apa jurnalistik gitu kan ya. Mm. Terus besoknya lagi, minggu besoknya lagi misalnya tentang editing foto ya, food photograph gitu kan. Terus besoknya lagi kita ngundang juga narasumber bertema tentang apanya misalnya desain dengan PowerPoint misalnya seperti itu. Jadi
skill-skill itulah yang mendukung kemampuan teman-teman tapis blogger untuk lebih berkembang. Kalau untuk Yadisa sendiri, sejak tahun kapan bergabung di Tapis Blogger? Dari tahun pertama, alhamdulillah dari tahun pertama 2016 ya? Iya. gabung. Awal Ya, tahu Tapis Blogger dari mana Yadisa? Karena kan Yadisa posisi di Lampung Utara ya, Kota Bumi ya. Sebelum adanya Tapis Blogger, saya sama Mbak Naki ini emang sudah kenal ya di dunia kepenulisan. Jadi kita sama kebanyakan awal-awalnya anggota Tapis Blogger itu adalah penulis-penulis yang pada akhirnya memutuskan untuk memiliki sebuah blog. Gitu. Dulu awalnya ini ya mungkin ya dari apa forum itu ya? Forum Lingkar Pena. Iya. Ya, Forum Lingkar ada. Pena dari FLP ya. Pena. Jadi kalau kemarin-kemarin kan kita sebelumnya belum punya blog tuh. Apa sih blog itu gitu kan? Apa manfaatnya? Setelah kita berpikir, sepertinya kita harus punya wadah blog, dan di Lampung itu mungkin tidak ada komunitas blog sebelumnya, tetapi komunitas-komunitas di luaran tersebut itu enggak intens mengadakan pertemuan, udah itu pelatihan segala macam. Makanya semakin kesini komunitas-komunitas tersebut akhirnya ya mati dengan sendirinya. Lagi ajan ya. Oke Mbak Naki, kan tadi kan kalau nggak salah ada kayak ada pembagian nggak sih dari anggota Tapis Blogger sendiri? Misalnya ada teman-teman yang memang hobinya jalan-jalan nih, artinya kan tulisan blognya itu berkaitan sama traveling. Lalu ada juga yang kaitannya juga tentang membahas masalah keluarga, tentang edukasi anak. Itu ada nggak pembagian-pembagian seperti itu Mbak? Sebenarnya kalau untuk pembagian secara khusus itu belum ada ya. Misalnya kalau penjaluran khusus tuh belum ada. Hanya saja kita memang saling mendukung gitu kan dengan nice blog yang berbeda. Misalnya kalau tema parenting perlu apa nih untuk skill selanjutnya? Ya kita kita fasilitasi pelatihannya itu. Misalnya teman-teman yang traveling nih kan sudah suka bikin video ya. Jadi kita fasilitasi misalnya pelatihan editing video. Ya, jadi kan itu kan satu padu itu ya, satu paket antara menulis di blog juga dengan media sosial gitu kan ya. Nah, jadi kita memang tidak mengkelompok-kelompokkan teman-teman sesuai dengan nice blog masing-masing, tapi kita memfasilitasi skill apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas blog teman-teman. Jadi apapun tulisan teman-teman, semuanya sebenarnya bisa bergabung di Tapis Blogger ya Mbak? Iya betul sekali, apalagi kan kita pas ulang tahun ini juga bekerja sama dengan beberapa brand gitu kan ya. Salah satu contohnya misalnya skincare Wardah gitu kan, kita bisa bikin penulisan artikel tema kecantikan misalnya gitu kan. Jadi di blog teman-teman itu berwarna, tidak hanya misalnya menulis tentang parenting aja, misalnya tentang jalan-jalan aja. Ya, coba sesekali mereview produk gitu kan, mereview produk skincare itu gimana gitu kan. Jadi kita berwarna lah. Nanti setelah teman-teman punya kenyamanan, silakan memilih nice apa blognya yang ingin fokus gitu kan. Jadi Tapis Blogger hanya mengarahkan, nanti teman-teman yang memutuskan untuk memilih. Seperti Yandiksa pada awalnya juga seperti itu kan, beliau juga nulis macam-macam dulu, bahkan awalnya kalau nggak salah puisi ya Yandiksa ya, blognya itu full puisi. Galau-galau gitu ya, puisi galau. Karena memang latarnya beliau seorang penyair kan ya. Jadi semakin lama blognya sekarang mulai rapi, nice-nya tentang perjalanan dan sudah menemukan jati dirinya seorang traveler gitu kan. Traveler. Ya. Sudah berapa air terjun yang didatangi ya Disa yang di Lampung Utara? Wih banyak. Jadi di Lampung Utara itu ada 157 air terjun lebih. 157 air terjun lebih. Saya udah datengin 60 lebih air terjun. Saya dari 157 belum ada satupun yang di Lampung Utara yang didatangi. Ayo Mas Teguh datang.
Ayo, Ya, ayo. siap. Mbak Naki, kan sekarang kan apa ya yang lagi tren juga selain blogger juga vlogger. Iya. Nah, dari teman-teman tapis blogger sendiri ada nggak sih yang masuk yang ikut juga di vlog gitu? Atau memang ini khusus untuk menulis aja gitu? Ya, karena pada awalnya memang kita mengkhususkan untuk menjadi blogger ya, tapi perjalanan waktu kan kita juga harus punya skill untuk memanfaatkan media sosial itu untuk menebarkan konten yang positif ya. Ya, Jadi bukan hanya sekedar nulis di blog, tapi juga kita bikin vlog, podcast. Sekarang yang lagi tren kan podcast podcast ya. ya. Ya, jadi kita juga memfasilitasi teman-teman, yuk kita belajar podcast bareng-bareng, bahkan ngejob bareng-bareng juga. Ya, jadi ada lomba podcast juga kita latihan. Jadi kita apa ya, mengajak teman-teman tapis blogger tuh, yuk sama-sama kita apa ya meningkatkan skill. Jadi memotivasi teman yang belum bisa sama-sama belajar, Mas. Jadi tidak ada persaingan di grup kita itu. Iya. Jadi Saling kalau support ya. ya saling support. Misalnya satu teman ini sudah bisa podcast ya, kita undang aja di grup itu, yuk berbagi gimana caranya. Satu teman udah bisa nih bikin desain dengan cara PowerPoint misalnya, kan sederhana dan lain sebagainya, kita undang jadi narasumber. Jadi oleh kita, dari kita, oleh kita, untuk kita gitu kan ya. Dari jadi di rolling aja narasumbernya di sesama anggota tapis blogger itu yang khusus di grup WhatsApp. Nanti seminggu sekali atau berapa bulan sekali kita undang narasumber di luar gitu kan untuk ngobrol di komunitas kita. Oke, ini sekarang ngomongin tentang pribadi deh. Pernah nggak sih Mbak Naki atau Yadisa ketika tiba-tiba kehilangan apa ya, kehilangan inspirasi mau menulis, padahal sudah deadline. Nah itu kiatnya gimana? Kalau aku bukan lebih ke apa ya, idenya mentok gitu ya, lebih ke waktu ya. Kadang-kadang itu udah full kegiatan. Aduh, mau di depan laptopnya kapan ya gitu kan sih. Capek banget ya. Iya, karena apalagi sekarang masa pandemik ya, anak-anak kan belajar daring Di ya. rumah ya. Ya, jadi kan ada waktu fokus menemani anak belajar, ada waktu khusus yang lainnya melanjutkan hobi kita ngeblog gitu kan. Jadi kan harus memilih prioritas. Nah, ketika ada deadline itu kita harus membagi pikiran kita gitu kan. Terutama manajemen waktu. Manajemen waktu yang benar-benar dirapikan gitu kan. Jadi kalau memang misalnya difokuskan ada deadline, terutama ada job ataupun juga ada event, jadi komunikasi dengan keluarga dulu, berbagi tugas yang pastinya, minta izin sama suami misalnya, aku mau deadline nih ya dari jam sekian sampai jam sekian, izin ya di depan laptop nulis dulu gitu-gitu kan. Asal anak-anak sudah makan gitu kan. Jadi kalau belajar misalnya harus ngumpulkan malam itu juga ya berbagi tugas seperti itu. Tapi yang jelas untuk menulis di blog itu aku sendiri nyicil terutama untuk mengumpulkan foto. Jadi sebelum ada lomba ataupun ada job itu yang aku utamakan foto dulu selain cerita ya, karena kalau cerita kan mungkin karena sudah terbiasa untuk mengarang ya, itu sudah tergambarkan gitu kan. Tapi sambil tetap ada buat kerangka-kerangka ya Mbak? Ya, jadi Kerangka kalau penulisan tetap ya? sambil nyuci piring kan kebayang nanti mau cerita Oh, apa. awalnya apa, ini apa gitu ya. ya? Tapi setidaknya aku sudah punya bekal, foto aku udah lengkap nih. Maka jadi aku juga nyarankan sih teman-teman, kalau pengen nulisnya lebih detail itu memang kalau kita ada acara ataupun ada mau nulis tema apa, itu fotonya lengkap. Jadi ibaratnya kalau mau nulis cerita tentang Metro ke Bandar Lampung atau Bandar Lampung ke Metro, dari mana pergi berangkatnya, jam berapa, terus juga naik apa, warna apa mobilnya. Jadi detail sehingga ketika di depan laptop itu sudah ada bahan tulisan. Kalau Yadisa sendiri, karena kan tadi Mbak Naki cerita bagaimana cara manajemen waktu yang menjadi sebuah masalah, karena kan memang Mbak Naki sudah berkeluarga. Nah, Yadisa yang masih single, Gak ketahuan dia. gimana kiatnya?
Untuk apa ya? Ketahuan. Sudah alhamdulillah ketahuan. Jadi untuk masalah waktu emang terkadang kita emang harus pintar-pintar ya, selain tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Naki bahwasannya kita pengen nulis itu harus ada outline ya kan. Kenapa harus ada outline? Karena supaya enggak menyimpang dari apa yang bakal kita tulis. Untuk masalah waktu itu biasanya saya malam yang lagi ini namanya juga penyair ya. Cari ide gitu ya. Nah, Di jadi tengah sunyi. kalau masalah tadi kata Mas Teguh, gimana sih kalau misalnya inspirasinya nggak ada gitu kan, idenya mentok, ya kita tinggalin dulu aja. Tapi makanya intinya kita tuh punya outline dulu. Jadi kita tuh punya Outline-nya. nanti ketika mentok, ya jalan-jalan aja dulu, pergi kemana gitu, refreshing sebentar. Udah itu nanti kita lihat lagi outline yang telah kita buat, nanti pasti biasanya lancar. Jadi itulah kiat-kiat dari Mbak Naki dan Yadisa ketika tiba-tiba ide mentok. Terus tadi kan Mbak Naki kalau nggak salah tadi cerita juga dari ngeblog juga teman-teman juga ada penghasilan. Nah itu gimana sih Mbak? Oh Dari ya, mana jadi itu penghasilan seorang blogger itu? oke, jadi Mbak, nah, Oke, jadi kalau memang blogger itu kan pada awalnya aku juga hobi ya, hobi yang berbayar itu kayaknya ternyata menyenangkan gitu kan. Jadi kalau di blog itu sendiri penghasilannya bisa dari pertama kita nulis review produk dan jasa. Yang kedua kita bisa datang ke event ya, misalnya diundang ke brand A, ke brand B, kita mereview tempatnya gitu kan, kita dapat fee dari sana. Terus yang ketiga kita bisa juga mendaftar Google AdSense. Google AdSense. Yang keempat mengikuti lomba blog. Lomba blog itu banyak sekali dan hadiahnya jutaan. Jadi ada juga teman-teman yang mengkhususkan blognya sebagai pengejar lomba blog gitu kan, ada juga. Terus juga bisa menulis tentang toko, entah toko politik, entah toko siapa yang perlu dibrandingkan gitu ya. Jadi bisa dapat penghasilan dari sana. Selanjutnya bisa juga mendapatkan penghasilan dari blog itu misalnya teman-teman dititipkan banner atau flyer gitu kan ya, sebuah jasa gitu kan, kita dapat Semacam fee-nya dari endorse sana gitu ya. ya, sebagai endorse gitu kan ya, flyernya orang nitip gitu kan ya, tapi kita nggak nulis, dia nitipkan aja flyer itu ya di blog kita. Nah, itu ada juga sistem seperti itu. Jadi banyak sekali penghasilannya dari blog itu sendiri. Jadi teman-teman bisa juga blog itu dari hobi bisa jadi profesi. Nah, jadi memang ngeblog itu sebenarnya mudah banget, bikin blognya itu mudah sekali, tapi memang merawatnya itu yang perlu ketekunan. Merawatnya yang butuh ketekunan. Ya, Gitu. betul. Kalau untuk di Lampung sendiri memang sudah banyak ya Mbak, kayak misalnya ada event, terus kayak ada review produk, itu memang sudah banyak yang mengundang blogger-blogger, karena kan setauku ketika teman-teman di Jakarta memang sudah banyak yang perusahaan atau apa memang sudah mengerti blogger, akhirnya mengundang beberapa blogger juga selain media yang mainstream gitu. Ya, di Lampung sendiri awalnya juga aku kaget itu ya, ketika Tapis Blogger berdiri itu kita yakin gak yakin bakalan seperti blogger ibu kota gitu kan, blogger-blogger di kota besar. Ada nggak sih eventnya gitu kan? Ternyata malahan ketika kita baru berdiri itu sudah dapat job pertama, itu kerjasama sama JNE di hotel itu ya. Makanya kita deklarasikan langsung 30 peserta waktu itu, teman-teman blogger sudah menjadi anggota Tapis Blogger yang pertama. Ketika deklarasi itu udah kerja sama JNE, bahkan yang menangnya juga penulis jurnalis dari Lampung ya, hadiahnya pun bisa jalan-jalan ke Bali waktu itu. Jadi
kegiatan-kegiatan itu banyak, mereka ada yang nyari gitu kan. Misalnya mereview makanan, kuliner, terus juga event kerjasama sama pemerintah. Kayak kemarin kita mendukung Lampung Krakatau Festival ya, Lampung Krakatau Festival. Terus juga kita diundang oleh Banana Poster ya. Terus juga kita mereview klinik kecantikan, banyak sekali kerjasamanya, bahkan UMKM juga bahkan tanpa dibayar kita juga mempromosikan produk mereka di Instagram Tapis Blogger. Berarti memang sudah apa ya? Ya perusahaan-perusahaan itu di Bandar Lampung terutama di Lampung sudah melek gitu ya Mbak? Iya, Sama sudah melek. keberadaan blogger ya? Iya, karena gini ya, sekarang itu kan kalau bukan apa ya, memang sudah zaman era digital ya. Apa-apa sekarang kan serba online. Kalau dulu orang mengiklan di media cetak dengan harga sekian misalnya ya, tapi dengan promosikan di blogger itu kan lebih jangkauannya lebih banyak. Apalagi kalau di blogernya itu punya media sosial dan dia misalnya followernya di Instagramnya sekian ribu misalnya, terus di Twitternya sekian ribu. Karena blogger sendiri kadang kan nggak pelit-pelit ya, sekali dianya datang ke event dianya share di Instagram foto, bahkan di Instastory, di video lain sebagainya, malah lebih murah kan, seperti itu iklannya dari oleh brand itu sendiri. Jadi mereka tetap mencari. Jadi ada aja sih peluang seperti itu untuk bekerja sama dengan blogger yang ada di Lampung. Kalau dari Yadisa sendiri pengalaman pribadinya gimana? Pernah nggak sudah ya seperti kayak tadi Mbak Naki kerja sama pihak luar, terutama di Lampung Utara, seperti apa? Pernah ada pengalaman? Jadi kalau di Tapis Blogger sih alhamdulillah ya, pokoknya enak banget. Karena kita tambahin dikit ya Mbak Nakia. Iya, tadi iya. Ada dari kementerian-kementerian juga, kita diundang di Kementerian Pariwisata, Kominfo, Kementerian Kesehatan, MPR pernah ya? MPR DPR. Jadi waktu itu saya juga pernah diundang ke MPR DPR RI. Kita jelajah MPR DPR RI dan itu se-Indonesia. Nah, artinya kita tuh peluang untuk jadi blogger itu undangannya tuh membludak banyak banget gitu loh. Saya beberapa kali itu diundang ke luar Lampung. Terus itu dengan blogger juga, alhamdulillah apa ya rezekinya itu ngikut gitu kan yang lain. Jadi selain saya ngeblog, nulis, akhirnya juga saya jadi jalan-jalan gratis ya kan. Udah itu dilirik Indonesia Mengajar, macam-macam lah banyak alhamdulillah. Itu untuk pribadi saya sih. Jadi ketika kita jadi memutuskan di blogger dan fokus, insya Allah ada aja sih. Tapi kan memang karena kan memang blogger awalnya memang hobi ya. Artinya selain ada undangan dari pihak luar, terus juga ada kerjasama sama pihak-pihak luar, tapi tetap juga misalnya kayak ya Disa tetap jalan-jalan juga dengan kocek pribadi dengan oh ya saya memang mau ke sana mau mengeksplor gitu. Benar, jadi Tetap artinya kan? gini loh. Ketika kita diundang gitu kan ya, diundang ke kota, emang jiwa kita juga kan jiwanya traveler ya kan. Ya sekalian diundang ya kita nanti sekalian jalan-jalan. Kemarin diundang MPR DPR RI pun ada plusnya, plus jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalannya alhamdulillah pokoknya enak lah. Jadi kita tuh banyak tahu juga dan akhirnya kita juga banyak temen ya Mas Teguh ya. Gitu. Ini mungkin Mbak Naki buat Tribuners yang ada di rumah, mungkin yang pengen bergabung sama Tapis Blogger gimana caranya Mbak? Ada nggak syarat-syarat tertentu atau apa? Syaratnya mudah sekali ya. Jadi kalau teman-teman ingin bergabung dengan komunitas Tapis Blogger, syarat pertamanya adalah teman-teman adalah tinggal di Lampung gitu ya, atau berdomisili di Lampung, atau juga pernah di Lampung karena mungkin lagi merantau gitu kan ya. Yang kedua dianya
punya blog atau punya keinginan bikin blog. Jadi yang baru awal-awal anggota ataupun juga calon anggota bisa belajar blog dulu gitu kan. Yang ketiga ya mengikuti visi dan misi Tapis Blogger ya. Salah satunya kita mendukung peningkatan literasi di Lampung. Itu aja sih. Yang selain itu kita sama-sama nantinya meningkatkan skillnya bareng-bareng di grup komunitas Tapis Blogger itu sendiri. Itu menghubunginya lewat apa Mbak? Facebooknya kah? Di Instagram. Atau Instagramnya? Instagram ya? Ya, di Instagram sudah ada di profilnya itu sudah ada bio untuk link untuk mengisi prasyaratan. Silakan langsung ke sana aja, langsung isi formulirnya, ikutin aja langkah-langkahnya. Nanti akan di-ACC oleh adminnya di Facebook. Tuh, buat Tribuners yang tiba-tiba kayaknya Tapis Blogger adalah tempat yang pas gitu untuk Tribuners beraktivitas, langsung aja cek di Instagramnya Tapis Blogger ya Mbak. Terus Iya, untuk betul. kedepannya target yang ingin dicapai apa Mbak dari Tapis Blogger? Targetnya ya kita sama-sama meningkatkan skill gitu kan ya, sama anggota semakin akrab, teman-temannya memanfaatkan media sosial itu benar-benar meningkatkan kualitas gitu ya, bukan cuma sekedar menulis status yang juga, Mbak, ya semakin banyak jobnya. iya semakin banyak jobnya gitu ya. Dengan 4 tahun ini sudah naik level. Biasanya kalau kemarin itu sebagai blogger pemula udah naik levelnya ke blogger profesional. Misalnya kalau dulu belum punya domain blognya punya domain sekarang, sehingga kalau ada job-job itu kan lebih mudah. Penilaian brand itu kan memang menggunakan blog yang sudah berdomain. Kemudian kita rencana mau bikin buku yang belum terlaksana juga, buku bareng gitu kan ya. Terus ya meningkatkan kualitas anggota itu yang terutamanya. Tadi kan Mbak Naki cerita tentang buku. Kalau dari anggota Tapis Blogger sendiri sudah ada berapa orang yang sudah mengeluarkan buku sendiri selain Mbak Naki sama Univivi ya? Oh, itu yang dikenal ya. Udah banyak sih penulis di Tapis Blogger itu udah beragam orang, ada sekitar 10-an orang lebih sepertinya yang sudah menulis buku. Tapi yang kita inginkan ini buku bersama, misalnya tentang Lampung gitu ya. Tentang budaya Lampung, kuliner Lampung, atau juga nanti tentang blog itu sendiri. Nah, untuk menyatukan ide-ide itu rencananya semoga ke depan bisa terlaksana. Tapi menarik itu Mbak, mengumpulkan tulisan-tulisan ya dari blogger-blogger itu yang tentang Lampung gitu kan. Iya betul. Apapun itu tentang Lampung itu sangat menarik banget dan belum Iya, ada sepertinya. Nah itu dia, jadi memang rencananya yang belum terlaksana itu dengan berbagai hal lah, karena kemarinnya fokusnya kan mendampingin teman-teman untuk merapikan blog dulu gitu kan. Tapi ke depan harus punya karya yang bisa siap cetak gitu kan ya. Karena lebih enak memperkenalkan komunitas tuh ada buktinya. Oh ini katanya kan gitu. Kalau untuk anggota Tapis Blogger sendiri rata-rata sudah punya domain pribadi atau masih pakai yang masih gratisan Mbak? Rata-rata. Kalau untuk teman-teman yang di grup WhatsApp itu sekitar 20-30-an itu sudah domain gitu ya. Udah domain Nah, pribadi sudah domain pribadi, belajar seminggu sekali satu artikel gitu kan ya. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang di grup WhatsApp itu memang lebih banyak masih blogspot, terus juga fokus ke Google AdSense. Nah, kalau di Google AdSense kan rata-rata tidak mau menyebarkan link blognya gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi masih sekitar 1/4 ya yang sudah menjadi domain blognya. Ya, banyak juga Mbak Naki yang blognya itu kita sudah pakai domain sendiri. Dan kalau kata Mbak Naki tadi, penulis-penulis di Tapis Blogger itu banyak. Kalau misalnya Mas cuman tahunya Mbak Naki sama Univivi, nanti kita bisikin nih Mas Teguh ini
Iya banyak banget. Aku Termasuk apapun Diksa, iya gitu. ya Diksa udah nerbitkan buku novel dan Mm-mm, visi, bahkan mm-mm, cerita kita tema Ramadan waktu itu ya. Ada mm-mm, mm-mm, juga, terus ada itu penulis bestseller komik Islami anak gitu kan. mm-mm. Ada juga Umi Neni Puspita, ini Neni Neni, Suswati gitu Neni, ya. heeh, Neni heeh. Neni Neni ya, Neni ya heeh, Umi heeh. Neni itu bukunya tema motivasi tentang hafiz Quran gitu kan. Ada juga Jarwo kan kisah perjalanan gitu kan Mm-mm, ya, mm-mm, dan cerita anak. Masih banyak lagi, bahkan ada Linda Puspita, Henny Puspita yang tema parenting. mm-mm, Eh, jadi yang bergabung di Tapis Blogger itu memang ada basic kepenulisannya sudah ada gitu kan mm-mm, mm-mm, basicnya, karena banyak juga teman-teman dari Forum Lingkar Pena bergabung di sana dan ibu profesional bergabung di sana, sehingga mm-mm, basic menulisnya sudah ada. mm-mm. Tapi menulis di apa media cetak ataupun di buku itu kan berbeda Beda, di blog. Ah, ah. Karena di blog itu kan lebih apa ya, soft selling Iya. ya ataupun storytelling ya, mm-mm, mm-mm. menceritakannya, sehingga perlu latihan untuk ya kayak nulisnya tuh di ayun-ayun gitu kan ya, sehingga orang betah di blog kita. Nah itu yang teman-teman apa namanya lagi terus latihan-latihan terus untuk Mm-mm, blognya mm-mm. lebih banyak pengunjung gitu. Kalau dari Yadisa sendiri ada nggak tambahan? Eh, ya itu tadi sih artinya Mm-mm, gini, emang kita tuh backgroundnya penulis-penulis. mm-mm, Eh, Waktu pertama kali berdiri pun rata-rata yang gabung pada saat deklarasi 4 tahun lalu di Hotel Horizon itu emang kebanyakan penulis. Jadi kalau misalnya ditanya anggota Tapis Blogger ada nggak sih yang nulis buku? Wah banyak banget, banyak bahkan banget malah ya. bestseller gitu kan. Udah itu ada nggak sih tulisannya tentang traveling? Oh ada banget gitu loh. Kemarin pun kita ada judulnya dari Lampung hingga Canberra gitu. Itu Mm-mm, tulisan-tulisan yang tentang traveling gitu kan. Artinya gini, di Tapis Blogger itu multi talent, bisa dikatakan multi talent ya. Di situ ada berbagai bidang pekerjaan gitu kan. Ada yang emang konsen di dunia AdSense di blog hingga menghasilkan uang tuh sekian puluh juta gitu kan. mm-mm, Udah itu sekarang juga kita merambah ke dunia YouTube. Jadi kita bisa ngevlog. Ketika nanti orang undang kita itu paket komplit, ya bisa nulis, ya bisa ngeblog Video. ngevlog. Udah itu kita share ke media sosial yang punya kita. Jadi kalau misalnya ngundang Tapis Blogger itu udah pasti paketnya tuh paket komplit, paket lengkap. paket lengkap. Sudah Oke, hemat super lengkap ya. Oke Mbak Naki, Yadisa, terima kasih ya atas waktunya ya, atas ngobrol-ngobrol kita sore ini. Semoga bermanfaat lah buat Tribuners yang ada di rumah, dan jangan apa ya, jangan kapok-kapok, jangan bosen ketika nanti tiba-tiba Tribun Lampung mengundang lagi, Enggak, ngobrol-ngobrol lagi. kita Ya, senang Kak. Terima kasih juga. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Sekian dulu Tribuners yang ada di rumah gelaran Urban Fest sore ini. Saya Teguh Prasio mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.